Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan, sangat menyesal 'alal ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Qala, telah berkata siapa? Ikrimatu, Asy-Syaikh Ikrimah. Jadi penyesalan yang sangat bagi mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazalana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tiraman bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hormati dan saya banggakan Ketua DKM Masjid Jami Ema Bagussalam serta jajarannya, para alim ulama, khusus anggota serta itu Ustaz Sonihi, Ustaz Hasan dan Ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para tokoh masyarakat, jamaah sekalian rahimahullah. Alhamdulillah pada malam yang agung ini di tempat yang mulia, pada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Rajab. Mudah-mudahan pada bulan ini Allah mantapkan lahiriah kita juga batiniah kita, sehingga bulan ini kita sudah banyak menanam amal-amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang diajarkan oleh para alim ulama. Mudah-mudahan nanti bulan Sya'ban kita sampai kepada bulan Sya'ban, sehingga yang kita tanam pada bulan ini bisa kita siram nanti di bulan Sya'ban, sehingga mudah-mudahan wabalik Ramadan kita sampai kepada bulan suci Ramadan untuk memetik hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hal-hal yang dapat menghalangi ataupun merusak amal ibadah yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, mungkin yang sedang kita lakukan, marilah kita bersihkan sebersih-bersihnya agar sekecil apapun ibadah yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang tugas kita tidak ada yang lain. Tugas kita adalah ibadah. Hal apapun dengan niat yang baik, maka hal tersebut akan menjadi amalan akhirat. Tapi jangan sampai amalan akhirat kita justru malah menjadi amalan dunia, karena dengan disukai niat yang buruk. Amalan akhirat tapi punya tujuan lain untuk tujuan dunia. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Pak, aktivitas sekarang yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ke depan dengan niat kita yang baik, tasdidun niat, selalu memperbaiki niat-niat yang kita lakukan. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan semuanya menjadi amalan akhirat dan akan kita petik hasilnya ketika kelak kita di alam akhirat. Amin.
Amin ya Allah. Insyaallah hari ini akan berhubungan dengan yang akan kita bahas pada tafsir daripada surah Yasin. Kalau tidak salah ini ayat yang ke-30. Ahsan ya? 3 dari bawah ya? Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Shallallahul azim. Ya hasratan 'alal ibadi. Ya hasratan, duh kami sangat menyesal. Ya hasratan, duh sangat menyesal. Alal ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Qala, telah berkata siapa? Ikrimatu, Asy-Syaikh Ikrimah. Beliau sampaikan sebagai tafsiran daripada potongan ayat tersebut, ya hasratahum, jadi penyesalan yang sangat bagi mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Penyesalan itu datangnya di akhir tentunya ya. Tidak ada penyesalan yang dia kecuali nonton domba ya. Nonton domba maaf disuruh domba hajatan bila itu mah amalia, lain salah domba, lain salah mah, lain salah. Jadi di sini dikatakan ini pasti penyesalan ini datangnya di akhir. Maka dikatakan diri-diri mereka, kaum itu sudah bisa mengira berarti kaum ini melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan al-hasratu, ari lafaz hasrah, bahwa lafaz hasrah tersebut itu saddatun nadamati, bangetnya, sangatnya penyesalan. Jadi penyesalan yang sangat. Wabihi, dan tetap di dalam kalimat hasrah qaulani, ada dua qaul. Ahaduhuma, salah satu daripada qaulani, yaqulullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hasratan wa nadamatan kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamati. Tafsirnya, ya hasratan, penyesalan, wa nadamatan, dan keprihatinan, kainatin, yang tetap, 'alal ibadi, kepada hamba Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Berarti kaum tersebut sudah berpindah alam ya. Maka dikatakan kiamat itu yaumul akhir. Kata ulama, teberat, tepenting. Kita nggak tahu seperti apa. Yang kita tahu sekarang adalah siang malam. Nah ini bukan siang, bukan malam. Disebutnya juga hari akhir, sudah tidak ada hari. Nah saat itulah kaum ini menyesal. Naudzubillah min dzalik. Hina lam yu'minu, hina lam yu'minu, tatkala mereka semua tidak beriman birrusuli, kepada rasul-rasul.
Jadi kaum yang mana ketika di dunia mereka Allah datangkan seorang Rasul untuk menyampaikan risalah kepada mereka, kemudian mereka tidak mengikutinya, tidak mentaatinya, tidak mempercayainya, sehingga ketika di yaumul akhir mereka menyesal. Maka alhamdulillah kita sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kepercayaan kuat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jaga, sehingga kita kelak di yaumul akhir tidak termasuk orang yang menyesal, bahkan orang yang bahagia karena mendapat naungan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Wasanihima, yang kedua daripada qaulani annahu, sesungguhnya kalimat ya hasrata alal ibadi qaulul halikina, ucapan orang-orang yang dibinasakan karena kan kekufurannya, karena mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh para rasul. Maka dikatakan qaulul halikina itu adalah ucapan orang-orang yang kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala, dan berkata siapa? Abu Aliyati, Abu Aliyah, lama ayana, pada waktu melihat dengan jelas siapa ahlul Madinati, ahli kota, al-azaba, terhadap siksaan. Jadi kaum-kaum terdahulu itu langsung Allah kontan berikan siksaannya tanpa kecuali. Maka dulu pernah disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menunjukkan wajah yang sedih. Sontak Allah bereaksi dan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menanyakan, kenapa wajah Rasul berubah menjadi sedih? Dan ternyata wajah Rasul kalau sedih pasti hubungannya dengan umat. Pasti hubungannya dengan umat. Ditanyakan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam, apa gerangan yang menyebabkan Rasul sampai menunjukkan wajah yang murung, wajah yang sedih? Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengingat bahwa umat-umat terdahulu itu apabila tidak tunduk, tidak taat, tidak percaya kepada Rasulnya, itu dibinasakan. Artinya Rasul tidak mau umatnya yang belum iman kepada Nabi, umatnya yang tidak percaya kepada Nabi, umatnya yang menghina, mengejek, melawan baginda Nabi, Nabi tidak mau mereka dibinasakan. Kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merespon apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membinasakan umatmu wa anta fihim, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Nabi ada saat itu, termasuk pamannya kan, itu tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup bebas. Dia hidup bebas. Kenapa? Karena ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala sesuatu yang ada ini sebab Allah akan menciptakan baginda Nabi. Maka penting sejarah Isra Mi'raj seperti itu. Jadi tidak ada hal yang tidak mulia ketika baginda Nabi ada.
Semua menjadi mulia, semua menjadi begitu penting karena ada siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka benar ketika sahabat masuk surga bukan karena ingin menikmati surga. Saya mau tanya Pak, kita masuk surga mau apa? Maaf nih ya, ini jujur ya. Boleh jujur Pak ya? Kira-kira Bapak sampai saat ini melakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kesunahan Bapak istiqomah lakukan itu, ingin apa Pak? Karena memang kan kita dikasih pilihannya berapa? 2, mau ke surga, mau ke neraka. Tinggal pilih jalan yang menuju surga. Atau naudzubillah min dzalik, ada yang berada jalan yang menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memilih neraka, tidak juga memilih surga. Amalannya mengarah ke dalam neraka, berarti dia menginginkan betul. Wah, orang tuh nggak neraka kuat. Tapi amalannya amalan yang mengarah kepada neraka. Dan memang pilihannya hanya 2. Nah, sahabat tidak berhenti sampai di sana. Tapi sahabat sampaikan mereka melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sepenuhnya iman kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ingin masuk surga, bukan untuk menikmati nikmat surga, tapi di sana ada Rasulullah. Maka pantas Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ketika ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu beliau setiap malam hari sampai akhir hayatnya, sepertiga malam terakhir menangis. Cuk bersaut kangen. Itu istrinya langsung yang sampaikan itu, bahwa beliau setiap waktu subuh selalu melihat bantal yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu basah setiap malam, karena selalu teringat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ketika bertemu dengan baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, kalau waktu makan Nabi paham. Jadi kalau sudah kumpul begini Ustaz, Nabi paham kalau sahabatnya sudah waktu makan. Nabi kasih waktu roha istirahat. Abu Bakar pulang. Udah disiapkan oleh siapa? Istrinya udah disiapkan. Ketika akan makan tidak jadi. Tidak jadi. Antum tahu kenapa tidak jadi? Karena beliau radhiyallahu anhu ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau baginda Nabi belum makan? Itulah kalau orang sudah sangat cinta, maka apapun dikorbankan untuk seseorang yang dia cintai. Tidak jadi makan, kembali kepada berkumpul dengan baginda Nabi dan melanjutkan apa yang dilakukan pada saat itu. Sampai tidak jadi makannya. Luar biasa ya. Maka karena sangat kangen dengan baginda Nabi, sehingga setiap sepertiga malam terakhir beliau terus menangis. Nah, ternyata ingin masuk surga itu bukan ingin menikmati nikmat surga, tapi ingin bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertanyaannya, mulia mana surga dengan baginda Nabi? Mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada surga? Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah orang-orang yang menunjukkan bahwa Nabi itu suka kepada dunia ini. Tidak sedikit pun Nabi suka kepada dunia. Nabi tidak ada urusan dengan dunia. Kenapa? Dunia ada karena ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab diisrokan dan dimi'rajkan baginda Nabi, sehingga kita punya kesempatan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Perintah sholat. Sederhana. Jadi sederhananya gini,
Kalau tidak ada perintah sholat, bagaimana nasib kita? Sedangkan kan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Sedangkan nanti di hari akhir, di hari kiamat nanti, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling awal itu adalah sholat. Bila sholat, kalau semuanya lulus, kalau sholatnya lulus, maka sholat amal qulub, maka seluruh amal kebaikannya itu diluluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata sholat itu penentu. Dan hebatnya lagi baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau tajam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat itu baginda Nabi ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Siapa dia? Ratu Mekah. Bayangkan, Ratu Mekah. Kira-kira yang mau sama Ratu Mekah itu levelnya level apa, Pak? Raja, betul? Ya kan? Banyak raja-raja yang menginginkan siapa? Sayyidatina Khadijah. Punten, beliau memang janda kaya raya. Beliau punya anak 2 saat itu sebelum menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sudah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Karena memang dari usia kecil baginda Nabi sudah diajarkan berbisnis. Bahkan oleh pamannya siapa itu? Abu Thalib ya, pamannya Abu Thalib. Saat itu beliau mau dagang ke luar negeri. Jadi Nabi itu sudah ekspor impor semenjak kecil ketika diurus oleh pamannya Abu Thalib. Jadi karena Nabi punya perangai yang baik, ya tidak baik gimana Pak? Karena Nabi Muhammad SAW itu dikatakan oleh Imam Jabir Al-Ansari, itu disampaikan bahwasannya ketika baginda Nabi ditanyakan perkara mana yang paling pertama Allah ciptakan sebelum yang lainnya, maka Nabi menjawab, Allah menciptakan sesuatu yang pertama sebelum yang lainnya adalah nuru nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi, kata Nabi. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika di alam dunia tidak ada bayangannya. Kenapa tidak ada bayangannya? Karena Nabi diciptakan dari cahaya. Jadi luar biasa makhluk Allah yang Allah simpankan cahaya Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian kepada Nabi Nuh alaihi salam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian kepada ayah beliau Sayyidina Abdullah, kemudian sampai kepada ibunya Sayyidatina Aminah. Berpindah cahaya-cahaya itu, dan mereka yang pernah tersinggah cahaya itu mereka menjadi mulia. Alhamdulillah, ini baginda Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, maka Nabi SAW itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka pantas apapun yang Nabi inginkan Allah berikan, bahkan tidak yang Nabi inginkan pun Allah sudah berikan dan Allah siapkan. Maka datanglah gelar Habibullah, kekasih Allah. Kalau abahnya Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam, itu beliau gelarnya Khalilullah, sama maknanya kekasih Allah. Tapi kalau Khalilullah, apa yang Nabi Ibrahim minta Allah berikan. Tapi Habibullah yang diminta, yang tidak diminta Allah berikan. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW.
hebatnya ketika beliau SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha sana, di alam ketuhanan yang mana tidak ada yang bisa masuk ke alam sana, hanya baginda Muhammad SAW yang Allah izinkan melalui iradah dan qudrahnya sehingga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang mulia tidak bisa masuk ke sana karena sudah bukan alamnya. Beliau alaihissalam itu hanya sampai di alam malakut saja. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Maka diabadikan dalam tahiyat akhir, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi tidak egois. Nabi tetap memikirkan umatnya. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tidak untuk Nabi saja, tidak. Tapi Nabi juga doakan. Bayangkan, Allah mendoakan baginda Nabi, kemudian Nabi doakan diri, keluarga, juga umatnya, tidak sendiri. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kecintaan baginda Nabi kepada umatnya luar biasa. Coba deh punten-puntennya, kalau kita ketemu orang besar lupa segalanya ya. Kalau ketemu orang besar ya, kita lupa segalanya. Yang kita itu bangga di diri karena bisa ketemu dengan orang tersebut, sehingga hal-hal yang tadinya terpikir kadang-kadang menjadi lupa. Tapi baginda Nabi tidak. Ketika mendapatkan kemuliaan seperti itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lainnya, setingkat Nabi Musa alaihissalam saja, hanya kalimullah bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah ingin dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kerugian bagi kita hidup di dunia ini? Keberuntungan luar biasa karena kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan masuk surga. Yang pertama kali masuk surga itu adalah umat siapa? Iya, tidak akan ada umat yang masuk ke dalam surganya Allah sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad dulu masuk ke dalam surga, baru diri umat-umat yang lain. Begitupun Nabi, begitupun Rasul. Tidak ada Rasul yang masuk ke dalam surganya Allah sebelum baginda Nabi masuk ke dalam surganya. Dan ternyata yang mengetuk surga yang pertama kali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan diperintahkan malaikat penjaga surga tidak boleh membukakan pintu surga kecuali membukakan pertama kali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kerugian luar biasa, penyesalan luar biasa. Maka punten yang menghina Nabi, punten mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi, nanti akan merasa rugi di mana? Maka terus tumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya dikatakan bahwasannya tadi Nabi tidak menginginkan umatnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi murung lagi, kata malaikat Jibril, kenapa lagi? Kok sudah dikasih masih mau murung? Maka disampaikan oleh baginda Nabi, ya Allah tidak binasakan umatku ketika aku ada, tapi bagaimana nanti umatku setelah aku tidak ada? Maka singkatnya Allah pun sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, disampaikan bahwasannya kami tidak akan membinasakan umatmu wahum yastaghfirun, ketika mereka semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak pribadi kita,
ajak orang-orang terdekat kita untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, kenapa negara kita banyak terjadi musibah, terjadi bala? Sudah tidak ada yang kita lakukan kecuali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang salah pada diri kita. Maka cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita selalu mendoakan, mudah-mudahan kalau memang dari petinggi kita, dari mulai presiden sampai aparat yang paling bawah, kalau mereka punya dosa kepada Allah, mereka punya salah, mudah-mudahan Allah ingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak muslim kita doakan, mudah-mudahan mendapatkan cahaya keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati mereka. Tidak ada yang kita lakukan kecuali itu. Kita sudah tidak usah menghujat, membicarakan hal-hal yang itu hanya kabar saja. Kita belum tahu faktanya seperti apa. Kalau Perdana Nabi memikirkan, oh silahkan, itu yang terjadi. Tapi efek yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan adalah efek positif dengan kita terus menjadi baik dan mendoakan orang-orang agar menjadi baik. Tidak ada apa yang kita lakukan kecuali itu. Jangan sampai mempengaruhi orang berlaku tidak baik, malah kita malah memikirkan ketidakbaikan mereka sehingga kita terhenti untuk berbuat kebaikan. Punten, maksudnya begini. Ada orang membicarakan orang lain, terus kita respon dengan respon yang negatif. Engkau ahli ngaji tapi ngomong ke batu, berarti non bedana dia dengan kita, kan begitu, iya kan? Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, kemudian kita juga menjelek-jelekan dia, berarti apa bedanya dia dengan kita? Ada orang yang pelit sama kita, terus kita juga nggak mau ngasih sama dia, karena dia juga nggak pernah ngasih sama kita. Terus apa bedanya dia dengan kita? Justru yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antara 3 hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah tanpa hisaban, Allah Subhanahu wa taala langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seseorang didolimi orang lain, kemudian dia memaafkannya. Ketika orang tidak baik kepada kita, justru kita memberikan kebaikan kepada mereka. Esanya Pak, susah, makanya balasan juga luar biasa. Ya kalau kita baik sama orang baik, ya memang biasa itu. Gara-gara kabarnya merek biasa. Tapi ketika kita ngasih kepada orang yang tidak pernah ngasih kepada kita, itu luar biasa. Di samping kita mendapatkan kebaikan, juga bisa menjadi dakwah, bisa merubah orang lain. Kata jelema tuh saya dimusuhan yang kemaguran. Akhirnya lama-lama luluh. Tapi tentu dengan tujuan yang baik, bukan melemahkan, bukan ingin menghancurkan. Tetap Pak, aturannya gitu. Tetap ada niat baik. Mudah-mudahan dengan ini dia jadi baik, ya Allah. Doain. Kita itu maaf kadang-kadang lupa mau mendoakan orang lain. Padahal itu harus. Punten. Mas Ruli, mau punya mobil? Doakan ya, mudah-mudahan Bu. Ini dia. Nah, ternyata Kang Hasan sudah punya Hasan. Insya Allah ya. Kalau sudah punya nambah. Kang Hasan juga mau. Kang Solihin tahu. Kang Hasan pengen mobil. Doa Kang Solihin, ya Allah, mudah-mudahan Kang Hasan cepat punya mobil. Begitu doanya. Tapi kadang-kadang kan begini, ya Allah saya pengen punya mobil, ya Allah, tahu saudaranya juga pengen. Ternyata doa yang paling cepat dijabah di antara ketika mendoakan orang lain. Ya betapa tidak Pak, Allah tidak kabulkan bagaimana? Ketika dia menginginkan sesuatu, dia mendahulukan orang
saudaranya, luar biasa. Makanya dua hal. Satu hal yang hebat setelah iman itu adalah idhulu surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada orang tua. Kadang-kadang suka anak begini mati, ibunya bercerita. Biasanya orang yang sudah lanjut usia, maaf Pak, enggak semuanya ceritanya itu. Kadang ada anak yang sudah tidak mau mendengar karena yang ceritanya berputar bahkan ketika mendengar pasti ceritanya kemarin. Udah tahu kan? Besok pasti cerita yang ini cerita yang kemarin, besok cerita yang ini. Jadi ceritanya sama saja. Bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi, tahu bahwa berbuat baik memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang luar biasa, pahalanya besar sekali. Maka dia mendengarkan apa yang disampaikan orang tua seolah-olah dia belum pernah mendengar itu. Cuma cukup begitu Pak, mendengarkan senang orang tua, cukup segitu itu sudah luar biasa. Kadang-kadang begitu, kita begitu menghormati orang lain, menghargai orang lain, tapi kadang kepada orang tua kita dulu. Maka kalau ada usia 80 tahun masih ibadah, kejar doanya, kabul. Allah itu malu kepada orang yang lanjut usia 80 tahun masih ibadah. Allah malu kalau nggak ngasih apa yang dia minta. Maka antum yang punya orang tua, nenek atau mbah uyut yang sudah 80 tahun ke atas, setiap ketemu minta doanya, karena kabul. Ya udah lanjut usia masih ibadahnya luar biasa, maka Allah malu kalau nggak ngasih apa yang dia minta. Maka minta didoakan sama mereka. Maka saya kalau lihat para habib itu, guru-guru saya, kalau ada jamaah yang usianya 80 tahun ke atas dan tahu masih ngaji, dicium Pak, dipeluk, dimuliakan. Padahal dia ahli ilmu, padahal dia seorang habib. Karena kesana arahnya. Usia sudah lanjut usia masih melaksanakan perintah Allah, mencari ilmu, dipeluk Pak. Doakan kami. Saya tahu dari Syambi itu sampaikan, beliau kalau melihat Yusuf, begitu memuliakan dia. Gak mau dia disultan, wah dia yang mencium tangan, memeluk dia. Karena beliau yakin doa mereka benar. Kalau ditinggalkan air maka mana nabi cakene harus bangun tidak mau sepi tungguan dari imah diantarkan ke Sayyidina Umar melihat seorang pemuda menggendong ibunya untuk toa, maka kata Sayyidina Umar, amalmu saat ini dari rumah menghajikan ibumu digendong tidak bisa membayar satu kali apa sih? Punten ngalujeun bahasa Indonesia apa ya? Satu kali ngeden ibu tidak bisa diganti dengan begitu, Pak. Nya geuning kapung kurban cenah ya. Kalau teh mun aya ngalahin teh dulurna tujuan dijajarkeun. Sitah naon? Sitah bareng ngalahin jelas. Jadi satu kali hentakan ketika ingin melahirkan itu tidak bisa diganti dengan amalan yang tadi. Maka kalau andai kata ibu kita masih ada sekarang minimal kita tidak membuat mereka repot. Kita kalau ketemu orang tua apa yang diceritain? Sekarang sudah tidak begitu. Ceritakan yang baik. Maaf ya agak panjang ya. Ini penutup ya. Ada penutup begini Pak. Saya ini dari Habib Muhammad Bagir bin Yahya. Jadi beliau sampaikan begini. Jadi beliau punya teman sekarang seorang produser.
produser film, berarti yang punya apa? Itu pemain film aja kan kaya, apalagi yang punya. Begitulah kira-kira. Kenapa dia bisa seperti itu? Ceritanya begini, dia dipecat dari pekerjaannya, pulang punya uang 300.000 untuk mendatangi ibunya. Ibu doakan, oh, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Padahal baru dia apa? Enggak, oh, saya dipecat. Enggak. Dia senang datang. Bahkan kata ibunya, ibu juga masih punya kemauan. Apa bu? Anak-anakmu mau main. Ibu butuh uang berapa? 200.000. Tinggal berapa? 100 untuk balik ke Jakarta. Selesai itu dipenuhi kebutuhan ibunya, dia pulang bawa uang 100.000. Sampai Jakarta di lampu merah, itu ada yang ngetuk. Kira-kira kalau di lampu merah ada yang ngetuk kaca siapa itu? Pengalaman dia. Itu digimanain? Dia buka kaca nggak mikir lama-lama, dia kasih yang berapa tadi? 100.000. Padahal itu telepon dari tadi di jalan itu berdiri, yang nagih dan lain sebagainya itu banyak masuk, yang nagih bayaran rumah, mobil dan lain sebagainya. Karena kan dia saat itu pekerjaannya lagi bagus, tapi Allah jatuhkan, dipecat dari pekerjaannya, dari perfilman, dipecat, kemudian dia berikan uang 100.000 kepada siapa? Kira-kira Pak kalau pengemis dikasih 100.000 bagaimana? Ya, kaget. Kembaliannya nggak ada kan? Orang baru mulai, kaget ternyata di dalam hatinya kan begini, ya Allah, saya mengagetkan dia, buat dong aku kaget dengan iman. Cuma begitu tutup kaca pulang dia, telepon masuk, dilihat deh, nggak kenal yang nomornya nih, ini bukan yang lagi nih, pasti akan ada yang ngajak kerja sama. Dia kerjasama apa? Kerjasama dalam satu pekerjaan, sehingga dia akhirnya rumahnya sekarang sudah 7 katanya, mobilnya sudah banyak, akhirnya makmur. Maka bilang kepada Habib Muhammad Bibib, saya nggak percaya nih kok bisa seperti ini. Apa kata beliau? Kamu kan mintanya yang ngaget ya. Waktu kamu ngasih uang kepada pengemis, biar dia kaget, kamu juga dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Tadi dia membahagiakan ibu. Jangan pernah sedikit pun kita ceritakan hal-hal yang menimpa kita yang membuat sedih orang tua kita. Justru buat mereka selalu bahagia, mengira kita selalu bahagia. Itu dia tadi. Nah, oleh karenanya dalam hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal tersebut menjadi bagian agar kita tidak termasuk kelak manusia yang mengalami penyesalan. Justru kita harus beruntung punya Nabi yang begitu mulia, sehingga umatnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita punya harapan besar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wallahu a'lam bishawab. Itu saja hadirin yang saya sampaikan. Maaf lebih beberapa menit. Mudah-mudahan hari kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan pada bulan Ramadan ini, kemudian pada bulan Sya'ban yang akan datang, sehingga kita sama-sama bisa berada dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan pada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa billahi musallihah bi walatil Qur'an wa bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.